surga itu makan dan minum di dalamnya. La yaulun, mereka tidak buang air kecil. Wala yatatawwatun, mereka tidak buang air besar. Wala yanfulun, mereka tidak meludah. Wala yamtashitun, mereka tidak mengeluarkan ingus ya. Gila gak ada di surga, gak ada. Ta'amuhum sujamun, makanan mereka dicerna dengan sedawa. Jadi tadi gak BAB gak? Setelah makan sedawa, tapi sedawanya mengeluarkan wangi minyak kasturi. Warihun karihul misal, warashun karashul misal. Keringatnya seperti, terus juga mereka keluar keringat ya. Jadi cuma dua keluar itu, cuma keluar sedawa sama keluar keringat. Dan sedawa dan keringat tersebut sama-sama harum kasturi. Itulah surga yang luar biasa ya. Makanya nggak salah ya Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka jahanam dan dimasukkan surga, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses ya. Karena begitu indahnya surga sebagaimana yang telah kita sampaikan ya. Jadi makan minum gak BAB, gak mudah, gak keluarin ingus. Setelah makan cuman sedawa atau keluarkan keringat. Sedawa dan keringatnya wangi seperti wangi kasturi. Itulah penghuni surga. Oke, terus kita ringkas saja ya. Kenikmatan keempat, kenikmatan dunia semakin nikmat, maka semakin menimbulkan resiko yang berat. Semakin cinta dengan pasangan, semakin berat ketika meninggal. Semakin sedih ketika meninggal. Makanya Nabi SAW, makanya Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Muhammad, isma' syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu karena kau akan mati, tapi kau akan mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kau cintai, sesungguhnya kau akan meninggalkannya. Luar biasa ya. Itulah dunia. Makanya kalau dia bisa punya rumah besar ya, rumah indah, berat banget dia meninggal. Kayaknya sayang banget gitu kalau meninggal. Rumahnya udah besar ya. Terus ke kuburan gak bawa apa-apa, cuma lama soleh doang. Itu dia. Jadi sekali lagi, dunia itu kalau kita semakin nikmat, pasti semakin menimbulkan resiko yang besar. Semakin enak, semakin resiko yang besar. Gorengan raja dunia, raja makanan, resikonya besar bagi yang sudah usia lanjut ya. Seperti itu ya. Makanya ujian paling berat Nabi SAW itu adalah ketika ditinggalkan orang yang beliau cintai. Siapa? Khadijah dan juga Abu Thalib. Abu Thalib seperti orang tuanya sendiri, seperti ayahnya sendiri. Khadijah cinta pertamanya ya. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah memuji tentang Khadijah, dan dia cemburu gitu Aisyah. Apa sih Rasulullah ini? Dia sudah tua, sudah mati, Allah sudah ganti dengan yang lebih baik. Kata Rasulullah, la ma abadi Allah azza wa jalla khairan minha. Demi Allah, tidak pernah Allah menggantikan istri yang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi id kafara bi nas. Dia beriman sedangkan orang lain kafir semuanya. Wa saddaqatni id kadzaba bi nas. Dia membenarkan diriku sedangkan semua orang mendustakan diriku. Ya. Terus wawasatni bimaliha, dan dia membantuku dari sisi hartanya. Idharamani an-nas, ketika orang lain tidak bisa bantu. Wa razaqani Allah azza wa jalla walada idharamani auladan nisa. Allah telah berikan anak melalui Khadijah sedangkan istri yang lain tidak ada. Dan jelas ya, Khadijah itu kan cinta pertamanya Nabi SAW. Ada satu syair yang sangat bagus ya. Nakil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang kau cintai. Malhabbu illa lil habibil awwal. Tidaklah cinta kecuali kepada cinta yang pertama. Kam manzilin fil ardi ya'lafu al-fata. Betapa banyak tempat tinggal yang dirindukan oleh sang pemuda. Wa halimu abadan min awwali manzili. Tapi yang paling rindu adalah tempat tinggal yang dia pertama kali. Ya, ini ya luar biasa ya. Khadijah itu cinta pertama Nabi SAW. Maka ketika beliau meninggal ya, maka Nabi SAW sangat tersedih. Itu tadi sekali lagi, kenikmatan dunia itu semakin nikmat maka semakin menimbulkan resiko yang berat. Semakin punya banyak harta semakin berat untuk menikmati dunia. Seolah kayak sayang banget, mati itu sayang banget. Ya, itulah dunia ya.
Oke, itu udah poin yang berapa ya? Keempat ya? Oh 5, dan sekarang 6 ya? Ya, sekarang poin yang ke-6 ya? Oh sekarang 5 ya? Oke. Jadi tadi ya, nikmat dunia itu ada yang sempurna, sedangkan oke. Kenikmatan berikutnya, kenikmatan dunia memiliki efek samping. Kenikmatan akhirat nggak memiliki efek samping, itu udah juga ya? Udah ya? Keempat, kenikmatan dunia semakin nikmat, maka semakin nikmat berisiko yang berat. Itu udah juga. Sekarang yang kelima, kenikmatan dunia terbatas musim dan waktu. Nah ini tadi ya. Saya pengen durian, tapi gak musim, mahal. Buah mangga lagi musim 10.000, gak musim 50.000, itulah dunia. Jadi dia pengen, tapi dia gak musim. Ya. Jadi gak terus-terusan nikmatnya gitu. Ya. Ada di surga, ya ukuluha daim wa dhilluha. Buahnya semuanya gak ada musim, tidak mengenal musim, semuanya ada daim. Ya. Tilka aqbal ladzina taqaw wa aqbal kafirin an-nar. Masya Allah ya. Terus juga Allah berfirman, "Ata'u ghairu majdud." Nikmat yang tidak pernah terputus-putus. Hauru maksuratun fil khiyam. Istri-istri sudah siap menanti suaminya. Di dunia pengen datang istri lagi ke mall. Pengen gaul istrinya lagi ke rumah orang tua. Pengen gaul istrinya lagi haid. Di surga gak ada haid, ya, gak ada nifas ya. Istrinya ada di rumah, ternyata tidak berhasrat. Itulah di dunia ya. Aduh benar-benar terbatas ya. Itulah dunia ya. Di dunia sangat terbatas ya. Oke, kenikmatan berikutnya, orang yang menikmati kenikmatan dunia akan melemah ya. Makin tua makin lemah. Pas muda makan enak, bisa makan apa aja. Makin tua pilih-pilih ya. Cuma bisa makan nasi doang, makan garam. Nasi aja nggak bisa kadang. Khawatir gula misalkan ya. Itulah di dunia ya. Jadi semakin lama, semakin tua, semakin gak bisa menikmati. Itulah dunia ya. Apalagi ketika dia pikun ya, dia gak bisa bedain. Ketika dia pulang, siapa anda? Pada suaminya gitu kan. Istrinya pikun misalkan, dia gak bisa cebok sendiri ya. Dia gak bisa makan sendiri ketika pikun ya. Alhamdulillah. Itulah dunia, maka tidak ada kenikmatan yang abadi. Ada pun surga, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah, yunadi munadin." Ketika penghuni surga masuk surga ya, maka dia menyeru, "Inna lakum an tahyau fala tamutu abada." Engkau akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Engkau akan sehat, tidak akan sakit selama-lamanya. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Engkau akan selalu muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Wa inna lakum an tan'amu fala taba'asu abada. Engkau akan selalu nikmat dan tidak pernah sengsara selama-lamanya. Itulah jelas ya di surga ya. La yamassuna fiha nasab, tidak pernah dirasakan rasa letih. Nasab itu lelah ketika beraktivitas. Wala yamassuna fiha lughub, tidak juga lelah. Kalau lughub itu lelah setelah beraktivitas. Ketika dia aktivitas dia nggak merasa lelah, tapi setelahnya dia merasa lelah. Itulah lughub ya, perbedaan nasab dan juga lughub. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah orang penghuni surga itu tidur?" Ya. Kata Nabi SAW, "An-naumu akhul maut." Tidur itu kan saudaranya kematian. Ya. Wala yamutu ahlul jannah. Di surga itu gak ada mati. Ya. Jadi benar-benar nikmat itu benar-benar tidak terbatas, tidak pernah off ya. Kalau tidur kan berarti off ya nikmatnya. Misal lagi sama bidadari tapi istri gitu. Ayo, ngantuk lah. Ngantuk lah. Ya enggak bisa kayak gitu ya. Lagi makan misalnya ngantuk ya. Pengen tidur dulu. Enggak, di surga enggak ada tidur ya. Enggak ada tidur, nikmat semuanya. Tidak ada off dari kenikmatan ya. Jannatul Na'im. Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Masya Allah ya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang soleh itu lafi na'im, 100% dengan kenikmatan, enggak pernah off sedikit pun ya. Itulah penghuni surga. Makanya Allah berfirman juga, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin faqihun." Sesungguhnya para penghuni surga hari ini mereka sibuk dengan kenikmatan yang sangat nikmat ya. Oke, poin berikutnya, poin berapa? 7 ya. Kenikmatan dunia membutuhkan proses dan usaha yang keras.
Di surga nggak perlu proses ya. Justru gini, kalau di dunia kalau tanpa proses itu gak nikmat gitu. Contoh ya, ada orang main bola nih, 2 tim ya. Si tim A ini menyerang, si B ini biarin aja. Ya biarin aja. Si A biar gol. Gol. Bisa aja kan? Tanpa ada perjuangan itu gak rame di dunia itu ya. Jadi semua itu harus latih-latih di dunia. Ada di surga fil jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, membatik sangat pendek, pohon yang pendek-pendek ya. Masya Allah ya. Walam min tayrin mimma yashtahun, daging burung yang dia inginkan. Lihat burung ya. Aduh, pengen burung pakang nih, langsung sedetik langsung ya. Bahkan ini jamaah sekalian ya. Kalau Allah berfirman, "Ma tashtahil anfus", di surga itu apa yang kita inginkan langsung terkabul. Ada suatu hadis yang menarik ya. Kata Nabi SAW, "Anna rajulan min ahlil jannah", ada seorang laki-laki dia dari penghuni surga, ista'dzana rabbahu fi zar', dia minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Ini bukan orang Indonesia kayaknya. Faqala lahu, awalasta fi masyita", ngapain kau bercocok tanam ya? Ngapain? Qala bala, ya udahlah enggak apa-apa lah. Walakin ahabbu an azra', karena aku suka ya bertanam ya. Fa asra'a wa badara, fa badara at-taraf nabatuhu wastiwa'uhu wastistaduhu wa takwiruhu aksarul jibal. Ketika dia menanam ya, belum sampai dia berketik sedikit pun, tiba-tiba langsung jadi gunung yang sangat besar. Langsung tanaman itu sebesar gunung yang sangat tinggi ya. Jadi nggak berproses, langsung jadi. Bahkan di suatu di riwayat yang lain ya, bahwasannya ketika seorang pengen punya anak langsung gitu, terus saya pengen punya anak usia 5 tahun, langsung ada anak 5 tahunnya. Saya pengen punya anak usia 17 tahun, misalnya, langsung ada anaknya. Itu di surga ya. Ya, kata Nabi SAW ya, al-mu'min idza ishtahal walad fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi. Seorang mukmin jika menginginkan seorang anak dalam surga, maka anak tersebut dia dalam kandungan lahirnya dan tumbuh usianya dalam waktu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Insyaallah ya, ini surga ya. Kita benar-benar malu ya sama Allah SWT. Allah sudah sebutkan di Al-Quran nikmat surga, tapi kita di dunia kita lupa dengan surga ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fima tashtahi anfusukum wa lakum fima tad'un. Jadi semua yang terbersit, semua yang kita inginkan, maka Allah SWT kabulkan ya. Contohnya tadi, dia pengen anak, langsung Allah beri. Dia pengen bertanam sesuai hobi dia, tiba-tiba dikasih tanaman yang sangat besar ya. Dia pengen bola, mungkin dikasih bola sebesar 5 ton. Ya, intinya semua apa yang diinginkan langsung terkabulkan di surga sekejap mata. Ya, itu poin berapa itu? 6 ya? Ya udah baru cuma 6 ya. Oke, jemaah sekalian ya, begitu indah surga itu sebagaimana kita kaji dari awal sampai akhir kajian ya. Benar-benar kita di luar nalar ya. Apalagi kita tadi sampaikan mengenai bahas tentang bidadari ya, yang kerudungnya jauh lebih indah dibandingkan dunia dan isinya. Pakai gaun 70 gaun, betisnya tetap kelihatan, saking putihnya, saking indahnya. Itu benar-benar di luar nalar gitu ya. Kita aja dengarnya di luar nalar gitu. Tapi sekali lagi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu lil ibadi as-shalihin ma la 'ainun ra'at", aku siapkan bagi hambaku yang soleh yang tidak pernah dilihat mata. Ketika kita traveling ke suatu yang indah, itu gak ada apanya dibandingkan indahnya surga ya. Ma la 'ainun wa la udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh seorang pun. Jadi kajian yang kita adakan tadi ya, itu tentang nikmat surga yang benar-benar di luar nalar tadi, itu gak ada apa-apanya dengan nikmat surga yang sesungguhnya. Gak ada apa-apanya itu ya. Hadis-hadis Nabi SAW tadi kita sampaikan, dan juga ayat-ayat Quran yang kita sampaikan itu gak ada apa-apanya dibandingkan nikmat surga yang sesungguhnya. Wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basharin. Bahkan yang kita bayangkan yang benar-benar gak kebayang itu gak ada apa-apanya dibandingkan nikmat surga yang sesungguhnya. Karena nikmat surga itu gak pernah terbersit oleh seorang pun ya. Benar-benar tadi kita sampaikan ya, dari istri soleha lebih cantik lagi dibanding bidadari. Maka 70 gaun saking putihnya bidadari, maka tembus itu betisnya kelihatan ya. Terus juga hatinya itu kabidu hamil atuha,
Jadi suami melihat bidadari, di dalam hatinya ada wajah suaminya. Gak kebayang kan? Ya, benar-benar kebayang. Tapi yang kita bayangkan tadi, yang segala kebayang-kebayang kita, nikmat surga itu lebih indah dibandingkan itu semuanya. Ya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, Allah mensifati orang yang masih orang yang jahil. Kenapa orang yang jahil? Sebagaimana kita sebutkan di awal kajian, karena dia jahil tentang nikmat surga. Jahil di dunia cuma sebentar. Jahil di dunia intinya cuma untuk ibadah, bukan untuk cari dunia, bukan untuk hebat-hebatan masalah ini masalah itu, cari popularitas ya. Nongkrong sana nongkrong sini, habisin waktu sana waktu sini, tiba-tiba tewas gak punya amal soleh, niatnya cuma nyari duit doang, gak pernah dia nyari pahala. Bukan itu yang kita cari. Terakhir jemaah sekalian, Allah berfirman ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Inilah nikmat yang gak pernah kita bayangkan ya. Bagi orang yang berbuat baik, surga dan ziyadah. Apa itu tambahan? Ya. Tambahan itu adalah melihat wajah Allah SWT. Ketika seorang bayi akhirnya dia dewasa, dia dinafkahi terus sama ibunya. Ibunya terus kasih duit ke dia. Cuma ibunya gak pernah dia lihat. Apakah dia rindu dengan ibunya tersebut? Gak seribu. Dia pengen tahu mana orang tuaku yang selalu memberikan kebaikan. Apalagi orang soleh, Allah memberikan kita rezeki, Allah memberikan kita makanan, Allah memberikan kita nafas, memberikan kita kehidupan, sehingga sangat rindu kita kepada Allah SWT. Makanya Allah berfirman, nuzulan min ghafurir rahim. Semua kenikmatan surga yang kita sampaikan tadi, nuzulan min ghafurir rahim, itu tuh mukadimah nikmat sebelum melihat wajah Allah. Jadi semua nikmat surga yang kita sampaikan tadi, berupa bidadari, terus juga batang pohon di surga dari emas, dari perak, semen dari emas, terus juga dan sebagainya, itu semua mukadimah nikmat sebelum kita melihat wajah Allah, karena itulah nikmat yang sesungguhnya. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka nazara ila wajhik. Ya Allah, kami minta kepada Allah agar bisa melihat wajah Allah dengan nikmatnya. Wa syauqa ila liqa'ik, rindu kepada pertemuan dengan Allah SWT fi ghairi dharratin, tanpa ada masalah sedikit pun, wala fitnatin mudillah, tanpa difitnah. Allahumma zayyina bi zinatil iman. Ya Allah, berikanlah kita iman, waj'alna hidayatan muhtadin, dan berikanlah kami orang yang memberikan petunjuk dan juga dapat petunjuk. Allahumma amin. Kita yang bisa sampaikan yang mengenai kenikmatan surga. Ada waktu 2 menit, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya. Gak ada ya? Alhamdulillah gak ada. Gak ada? Ya, silakan. Gimana? Kurang terangkan. Kalau di mana dunia? Di surga. Di surga nggak pernah bosan, nggak pernah bosan, nggak pernah bosan. Ya. Dan juga di surga itu kan semuanya akan berusia 33 tahun. Jadi ya usia paling puncak, paling gagah-gagahnya, paling kuat-kuatnya itu usia 33 tahun. Dan semua penghuni surga semuanya akan 33 tahun dan tidak akan pernah bosan dengan kenikmatan yang ada di surga. Adapun di dunia, ya bisa jadi. Misalnya pas muda ada suka mie ayam, tiba-tiba sekarang nggak suka mie ayam, misalnya. Pas muda suka bebek goreng, sekarang suka bebek goreng, karena bebeknya mahal. Itulah di dunia seperti itu, ada kebosanan ya. Tapi di surga nggak pernah bosan. Sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang belum Anda sampaikan di sini ya, karena waktu terlalu singkat ya. Kalau disampaikan semua hanya perlu ada 3 kajian atau perlu ada 5 kajian tentang nikmat surga. Kita hanya ini aja, hanya ngambil kaidah perbandingan antara surga dan dunia supaya kita ingat jadi di hidup di dunia ini cuma sebentar, bukan dunia yang kita cari. Usia kita sebentar, kita di dunia nggak bawa apa-apa, kita di akhirat banyak hal apa harta kita di dunia cuma ya kita meninggal cuma di kuburan aja,
nggak bawa harta kita ya, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Ada pertanyaan lagi? Ya. Di surga ada perang? Ngapain ada perang? Nggak ada. Oh, boleh ya. Oh, kalau minta, ya Allah pengen pistol ya Allah. Gak ada ditembak tapi ya. Ada. Jadi ya, bagus ya pertanyaannya. Seluruh umat Nabi SAW itu akan masuk surga. Sebenarnya Allah ada semua seperti itu. Semua yang ada tauhid di hatinya masuk surga, itu yang lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan dia, ya walaupun dia ahli maksiat luar biasa ya, dia bunuh orang misalkan, dia berzina, dia homer dan sebagainya, tapi dia tauhidnya bersih ya. Jadi dia akan masuk surga. Tadi kan sebagaimana hadis yang kita sampaikan, ada orang yang terakhir keluar dari neraka terus lahir masuk surga. Itu dia disiksa dulu di neraka jahanam. Cuma sekali lagi ya, jangan main masalah neraka jahanam ya. Itu kan apa? Inna yawman indallah ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun. Jadi kalau ada orang dianggap di neraka jahanam 10 hari, ya 10.000 tahun dia di neraka jahanam. Yang panasnya 70 kali lipat dibandingkan api di dunia. Api di neraka jahanam itu sebagaimana dalam hadis ya, lebih panas dibandingkan 70 kali lipat dibandingkan api di dunia terpanas. Api yang Anda tahu ya, keterbatasan yang mengenai api. Yang Anda tahu ya, ada api dia 1000 derajat bisa motong besi. Jadi ketika api ini kena besi itu meleleh ya, 1000 derajat ya. Apalagi tangan manusia. Nah anggaplah kalau ini 1000 derajat ini yang paling panas di dunia, berarti neraka jahanam itu 70.000 kali lipat. Apa 70 kali lipatnya? 70.000 derajat. Ya itu ya. Jadi sekali lagi, memang betul semua umat Nabi Muhammad SAW itu akan masuk surga selama dia bertauhid, ya. Tapi jangan main-main masalah dosa besar. Kalau seorang diadek di neraka jahanam begitu lama, maka sangatlah pedihnya. Allah berfirman, Innallaha yaghfiru la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi yang Allah kehendaki. Tapi bagi yang Allah kehendaki ya, kalau enggak ya tidak perlu di neraka, terus setelah itu baru dia akan masuk surga jika dia masih ada tauhid. Jelas ya? Udah ya cukup ya? Ya alhamdulillah kita sudah di ujung kajian, sudah jam 7.28. Semoga Allah berikan kita husnul khotimah. Semoga Allah berikan kita taufik. Kita selalu cari akhirat. Walaupun kita cari dunia, ya kita tetap hati kita di akhirat, hati kita akhirat. Dunia hanyalah sebentar. Kata Nabi SAW ketika beliau tidur di atas tikar, Ibnu Abbas komentar atau memasuk komentar melihat Nabi SAW yang lambungnya membekas tikar di situ ya. Saking sederhananya Nabi SAW, padahal ini manusia terbaik ya. Kata Nabi SAW, "Mali wal dunia, apa urusanku dengan dunia? Masali dunia, perumpamaanku dengan perumpamaan dunia. Kalau kibir seperti orang yang sedang berjalan menuju akhirat. Istadalla tahta syajaratin, terus kemudian dia berteduh di suatu pohon. Maksudnya berteduh di suatu pohon itu di dunia kita teduh di suatu pohon. Terus setelah itu manusia itu pergi. Jadi dunia itu cuma tempat singgah doang ya. Kita di alam dulu, di alam rahim, alam dunia, bentar lagi ke alam barzakh, setelah itu kepada masyar, setelah itu ke hisab, ke mizan ya. Terus ke al-rumah, setelah ke sirat, al-qantara, ke surga. Itu semua video minkan dari fungsi dalam masalah. Itu semua waktunya 50.000 tahun. Kita di dunia hanya 60-70. Itu pun kalau kita kesampaian. Jadi sekali lagi, dunia hanya sebentar. Jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan jabatan, dengan harta, dengan popularitas. Itu semua tidak membantu kita di akhirat kelak. Yang membantu adalah amal soleh kita. Karena
nggak bawa popularitas, nggak bawa jabatan, nggak bawa duit, yang tidak bawa hanyalah amal solehnya. Itu yang bisa sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.